Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada. Jumpa lagi sob dengan channel ya di Eti. Baik sob, di kesempatan kali ini tuh lihat berantakan ya. Nih ada selang, ada pecah. Kita akan kuras akuarium kita ya sob. Intro dulu. Baik sobat-sobat semua. Waduh, ya sobat-sobat, ini ya kalau kita memelihara ikan hias, ada kegiatan rutin yang harus kita lakukan, yaitu menguras akuarium atau bahasa kerennya water change atau WC. Ya, jadi kita harus punya jadwal, schedule untuk merencanakan atau untuk merutinkan pengurasan air akuarium kita. Misal saya nih ya, kalau saya tidak sibuk gitu ya, dengan kegiatan yang tidak padat, itu 1 minggu sekali atau paling lambat 2 minggu sekali, atau di antara 1 minggu dan 2 minggu gitu ya. Tapi kalau udah 2 minggu lebih, nah itu sudah tanda kutip itu bagi saya ya, itu bahaya buat ikan-ikan saya. Maka paling tidak ya harus saya usahakan lah 2 minggu itu harus dikuras. Nah ini kebetulan saya punya kesempatan 1 minggu ini akan saya kuras. Ini kemarin sudah saya kuras ya, ini ada tinggal 2 nih yang belum saya kuras nih, si arwana belitung atau klesak dan si ikan nih ikan mampis nih ya. Nah ini persiapannya begini sob ya. Dengan pakai juga begini ya. Ya ini selangnya udah siap ya. Nanti ini selang akan saya tarik ke sana ke kamar mandi, di belakang kamera ini di kamar mandi. Kemudian yang selang satunya dimasukkan di sini. Kemudian siap-siap ini kain-kain ya, kalau untuk yang basah-basah biasa ya, kita harus cepat kering. Dan nanti kita akan kuras ini kemungkinan sekitar 80% lah. Ini kalau yang ini tidak boleh 80%. Kalau ini sekitar paling banyak 60% saya kuras nih arwana nih ya. Nah, oke. Simak aja ya sob ya. Ikuti ya, saya kuras ya. Nah, jadi gimana sih jadi eting nguras gitu ya? Nah, ya ginilah. Oke, ya sob. Kita kuras. Jadi selang ini, yang ini ke kamar mandi nih ujungnya ya. Kalau yang ini sob, nah, kalau yang ini ada batu pemberatnya ini ya, ada kerang jahe pemberatnya. Nah ini untuk masukkan ke akuarium agar tidak terjatuh selangnya ya. Nah ini misalnya begini. Tapi kita matikan dulu powernya ya, pompanya kita matikan dulu sob. Nah pompa kita matikan dulu. Oke, ini kita masukkan. Nah begini sob ya. Yang di sana selang yang ini ya. Selang yang ini sob di sana di kamar mandi. Ini nanti akan saya isi air pool. Jadi ketinggiannya seperti ini. Jadi sesuai dengan ketinggian akuarium ini ya selang. Jadi ketinggian seperti ini, nanti saya isi air pool. Setelah airnya full, setelah keluar airnya ya karena penuh, baru saya lepaskan di lantai. Nah nanti akan mengucurlah, menghisaplah dia dari air akuarium ini ya. Tapi sebelum itu tentu kita bersih-bersihkan dulu di sini ya. Nanti baru kita hisap dengan tadi yang saya beberkan caranya. Oke, sob. Sekarang kita masukkan dulu. Filternya kita kemasi dulu, sob. Baru kita akan sedot airnya, sob. Nah, sedot airnya seperti yang saya beberkan tadi ya. Kita akan menuju kamar mandi. Nah, nanti dia akan tersedot air akuarium ya. Itu sudah mulai menyedot.
Dan kalau sudah menyedot seperti ini, kita nanti bisa bersihkan kotoran-kotoran yang tersisa di lantai dasar akuarium, sob. Seperti begini, ya. Kita menghisap ya. Nah, kalau kita merasa sudah, biarkan saya tindih dengan ini garam ikan. Nah, begitu, sob. Nah, tunggu sampai airnya tersedot sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kita langsung nanti setelah kuras ya sob ya, sampai selesai lah ini. Kuras, kemudian nanti kita bersihkan filternya. Yang bersihkan filternya nanti tidak bisa ambil gambar karena saya sendiri ya. Nanti kita bersihkan filternya di kamar mandi. Nanti setelah bersih kita setting lagi, baru kita masukkan air. Bagaimana caranya? Ya, masukkan airnya ya. Nah, kan mau lihat juga itu. Om, ini taburkan garam ikan. Nah, lihat, nanti kita lihat caranya. Oke, ini sudah 80% lebih nih. Oke, selesai. Nah, sekarang sob, ini tidak bisa saya ambil gambarnya. Saya tunjukkan saja ini filter yang saya gunakan ya. Nah, ini ya. Ini ada kapas, ada arang aktif, ada biobol. Nah, ya. Ini tidak bisa saya tunjukkan karena saya sendiri di kamar mandi. Untuk pengambilan gambar cara saya mencuci, ya cucinya biasa lah ya sob ya. Cuman saya mencucinya cuman paling maksimal 2 kali lah ya. Jadi kubuk di air gitu, kemudian dibersihkan, diangkat, nah udah selesai. Biasanya 1 kali bisa. Ya, saya gunakan begitu juga. Tapi kadang-kadang kalau misalnya terlalu kotor ini 2 kali. Nah, ini kelihatan tidak terlalu kotor, hanya 1 kali nanti saya cuci. Kucuk, selesai, saya angkat. Nanti kita setting lagi ya. Oke. Sementara saya tinggal dulu. Saya mau cuci filter dulu ya. Oke. Baik, Sob. Ini sudah selesai saya cuci ya. Ini kita akan susun lagi ya. Susunnya seperti yang konten sebelumnya ya. Ini ada biobol. Kelihatan ya, ini biobol. Masuk. Biobol bagian bawah, Sob. Oke. Kemudian setelah biobol, kita biobolnya kita pasang arang aktif, sob. Ini arang aktif ya. Setelah arang aktif baru kapas. Jadi biologis, kimiawi, mekanis. Susunan yang sering ya di Eti tampilkan di konten-kontennya. Ini kapas. Udah bersih, cuman dia hitam ya. Oke, sob. Selesai, sob. Setelah itu kita setting lagi, masukkan lagi. Oke, sob. Selesai. Kita pasang lagi selangnya. Kelihatan ya? Pasang lagi selangnya di sini. Oke, baru kita cari pemberatnya. Nah, penindihnya. Oke. Selesai, sob. Ya. Ini lampunya kurang kinclong, kita bersihkan dulu. Oke. Selesai, sob. Nah, kalau sudah selesai ini, sob ya, kita akan mengisi air. Ingat kalau pesan saya di setiap konten-konten saya, kalau setelah pengurasan seperti ini, air tinggal sekitar 15-20%, maka menambahkannya sekitar paling tidak 30%. Jangan sekaligus full, nanti ikannya pingsan lalu mati ya. Jadi kita hanya menambah sekitar 30% saja. Jadi sekitar segini nanti, sekitar setengah dari ketinggian akuarium. Oke, nanti kita isi. Jadi saya ngisinya lihat aja di situ ya, soalnya saya ngisinya di kamar mandi sana. Oke, sob ya. Ini sudah mengucur ya airnya nih ya.
Ya, ya, sudah mengucur ya. Nah, ini sob, air dari sumur langsung. Jadi keran dibuka, disambungkan selangnya ke keran, langsung dibuka, air yang dihisap oleh pompa dari sumur langsung. Jadi tidak melalui pengendapan. Ingat, ini tidak melalui pengendapan. Maka ini ada triknya sendiri kalau tidak melalui pengendapan seperti ini. Karena ini berbahaya kalau kita langsung nanti dengan mempulkan airnya. Ikan bisa mati, bisa tewas. Jadi caranya, teknisnya, ini hanya ditambah 30%. Oke? Lihat, kira-kira setengah nanti. Lebih daripada itu berbahaya buat ikan. Oke, sob ya? Karena ini air langsung dari sumur. Banyak yang bertanya kan, ini air langsung dari sumur, bukan air pengendapan. Bukan air yang sudah diinapkan. Oke, mendekati ya, sudah 40% sob, 40%. Oke, sudah hampir 50%, maka akan saya matikan kerannya di sana. Nah, ini sudah 50% ya sob ya. Ini, nah sekarang kita hidupkan pompanya. Oke. Bentar. Masih proses. Ya, udah mengucur pompanya. Nah, masih ada ritual berikutnya sob. Ini karena air baru ya. Air yang langsung dari sumur, bukan air penginapan, bukan air pengendapan, maka harus ditambahkan dengan garam ikan agar ikannya tidak stres. Oke, sesuai dengan takaran sob. Nih ya. Nah, dah. Tambahkan garam ikan. Selesai sob. Ya. Nah, berikutnya boleh ditambahkan nih si C4 untuk menjernihkan air nanti ya. Bentar, tambahkan 4 sesuai takarannya. Oke. Saya sob. Kalau sobat juga mau bertanya, masih bertanya, gimana Om kalau saya tambahkan penjernih air nih penjernih air nih. Boleh 3 tetes saja. 1, 2, 3 udah. Selesai. Oke, selesai sob ya untuk dari pengurasan sampai pengisian air. Nah, ini yang 50% ini bertahan sampai 5-6 jam. Kemudian baru bisa ditambah air 50% lagi, yaitu untuk mempulkan akuarium ini. Jadi untuk proses penungguan ya, delaynya dia menunggu sampai ditambah, boleh ditambah 50% lagi sehingga 100% air akuarium, itu menunggunya sekitar 5-6 jam durasinya, waktunya ya. Baru bisa kita tambahkan. Jadi 5-6 jam kemudian nanti baru ditambahkan sampai full air ini ya. Demikian, semuanya juga gitu proses-proses yang saya lakukan di akuarium-akuarium saya.